Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Chensuo, yaitu di part ke-14. Langsung saja. Minum coklat dicampur jeruk purut, gak enak. Dan cratrit cerut jadi anak. Pada part kali ini kita diperlihatkan gadis kecil itu yang berkata, "Kau benar, aku benar-benar takut mati," sambil ia berdiri dari sana. Lalu di sisi gadis ular, ia pun berkata, "Bagus, cepat berikan padaku." Di sana sang ratu pun emosi berkata, "Sialan kau wanita iblis." Tapi tiba-tiba bahunya dipegang oleh Chensuo dan ia pun tersenyum di sana. Lalu di sisi gadis kecil itu pun mendekat ke arah gadis ular sambil berkata, "Tapi bagaimanapun itu hanya mati. Mungkin saja jika aku mati itu sedikit lebih berarti." Sambil ia menghancurkan mutiara di tangannya itu. Lalu gadis ular pun berkata, "Berhenti." Lalu di sisi sang ratu, ia pun melesat dengan cepat ke arah gadis ular itu dan langsung menyerangnya. Tapi tiba-tiba ular-ularnya pun menggigit tombak dari sang ratu itu hingga sang ratu kewalahan. Gadis ular pun marah berkata, "Kau juga harus mati." Tapi gadis itu pun berteriak, sakit." Sambil kita diperlihatkan juga Chensuo yang mengeluarkan jimatnya dan ia pun berkata, "Aktifkan." Sambil terlihat Chensuo yang menebas tangan dari gadis ular itu hingga terpotong di sana. Lalu gadis ular pun ketakutan berkata, tanganku terpotong." Dan Chensuo pun menjawab, "Berhasil didapatkan." Sambil ia mengambil sesuatu dari tangan gadis ular itu dan di sana mutiara itu dilempar gadis itu sambil berkata, "Sekarang kesempatannya." Lalu di sisi Chensuo, ia pun melemparkan tombaknya itu ke arah pilar tadi dan di sana pilar itu pun langsung runtuh dengan satu tebasan. Chensuo pun tersenyum, begitupun juga ratu dan juga gadis itu pun tersenyum melihat gadis ular itu yang kejatuhan bebatuan di sana. Lalu ia pun melebur menghilang di sana sambil berkata, "Tidak, ini mustahil." Sambil terlihat ia yang digencat oleh pilar bebatuan besar di sana. Sambil mereka pun memandangi kejadian itu, lalu di sisi sang ratu, ia pun terkejut karena melihat gadis kecil itu yang terjatuh. Sang ratu pun langsung menangkapnya sambil berkata, "Apa yang terjadi denganmu?" Lalu gadis itu pun tersenyum sambil berkata, "Terima kasih semua." Lalu Chensuo pun memberikan sesuatu yang dipegang oleh gadis ular tadi kepada gadis kecil sambil berkata, "Ini penting bagimu. Ini kembali ke pemilik aslinya." Lalu bola bersinar itu pun melayang di sana. Gadis itu pun memejamkan mata dan tiba-tiba bola bersinar itu pun diserap di dahi gadis itu. Di sana ia pun melayang di udara. Lalu kita diperlihatkan gadis kecil itu yang ternyata penjaga gua Xianyin Huayin. Lalu Chensuo pun terkejut berkata, "Jadi kamu tampilan aslinya seperti ini." Lalu gadis kecil itu pun berkata, "Ayo kita pergi ke atas dulu." Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian Chensuo berkata, "Kalau begitu kamu adalah orang yang menjaga senjata roh dan kamu lebih baik mati daripada menyerah. Itu sebabnya kamu dipenjara di dasar danau oleh penyihir tua itu." Lalu gadis itu pun menjawab, "Sebenarnya tidak begitu." Sambil kita diperlihatkan pohon besar itu. Lalu gadis kecil itu pun berkata lagi, "Awalnya aku adalah penjaga gua Xianyun. Selama bertahun-tahun aku telah menunggu pemilik alat spiritual Ciyunpo muncul." Di sana mereka berdua pun mendengar kata-kata dari gadis kecil itu. Lalu ia pun berkata lagi, selama dia bisa menghancurkan penghalang Ciyunpo, tidak peduli siapa itu, dia bisa mengambilnya. Hingga suatu hari ular berkepala 3 itu menerobos masuk ke sini. Sambil ia membayangkan dikala itu ular berkepala 3 pun memasuki ruangannya. Di sana ia pun berkata, "Setelah aku membawanya masuk, dia tidak bisa menghancurkan penghalang senjata roh. Jadi dia marah dan mengucapkan mantra padaku. Dan dia juga melepaskan bola kristal dari tubuhnya dan membiarkanku menyimpannya." Lalu Chensuo berkata, "Begitu, sepertinya dia bukan orang yang kejam.
Dia bahkan berani memberikan kelemahannya kepada orang yang dia penjarakan untuk diamankan. Di sana gadis kecil itu pun berkata, yang sebenarnya karena aku dapat membantu bola kristalnya untuk memberikan aura sehingga mananya akan meningkat dengan itu. Sambil terlihat sistem dari belakang, Chen Shuo pun bergumam yang disebutkan sistem sebelumnya bahwa aku diminta untuk menemukan semua 5 harta karun. Sepertinya Jiunpo ini harus menjadi salah satunya. Lalu gadis kecil itu pun berkata, ngomong-ngomong, sejak kamu datang ke Gua Qianyun, maka kau juga harus datang untuk mencari senjata roh kan? Sambil terlihat mereka berdua yang terkejut membatu, Chen Shuo pun bergumam, aku tidak berharap untuk memukulnya secara tidak sengaja dan aku akan menemukan harta karun ketiga di sini. Ini adalah keberuntungan. Lalu gadis kecil itu pun berdiri sambil berkata, jika itu masalahnya, maka ikutlah denganku. Apakah kamu dapat mengambilnya atau tidak, itu tergantung pada kemampuanmu. Dan beberapa saat kemudian mereka berdua pun mengikuti gadis kecil itu hingga di depan pintu sebuah ruangan. Chen Shuo pun bergumam, tempat ini... pada pandangan pertama itu terlihat berbahaya. Sambil ia melihat ke arah pintu besar di hadapannya, lalu gadis kecil itu pun merapalkan mantra. Di sana pintu itu pun langsung terbuka dengan sendirinya. Sambil kita diperlihatkan obor di sana yang tiba-tiba menyala dan mereka semua pun memasuki ruangan itu. Gadis kecil pun berkata, senjata spiritual Jiunpo ada di dalam. Hati-hati dengan jebakan berbahaya yang diletakkan oleh para pendahulu. Sambil ia memberitahu kepada Chen Shuo. Di sana Chen Shuo pun menjawab, jika kau tidak memasuki sarang harimau, kau tidak akan mendapatkan anak harimau. Tunggu kabar baik kami. Sambil ia meninggalkan gadis itu sendirian. Lalu gadis kecil itu pun berkata, semoga sukses untukmu. Sambil ia menatap ke arah Chen Shuo itu. By the way, ini kayaknya jadi ceweknya juga ya, Mo. Lalu beberapa saat kemudian terlihat mereka berdua yang memasuki gua itu dan mengarah ke arah jembatan. Sambil Chen Shuo pun berkata, ini sangat luas. Lalu sang putri pun berkata juga, Chen Shuo, apakah kamu dengar sesuatu? Di sana Chen Shuo pun menjawab, iya, sepertinya tepat di depan kita. Sambil kita diperlihatkan sesuatu di hadapan mereka. Ternyata itu adalah pintu yang menyerupai gua lagi. Di sana keluarlah batu besar yang mengarah ke arah mereka berdua. Lalu Chen Shuo pun terkejut terbengong, bergumam, jalan berbahaya seperti ini kan seperti di Indiana Jones. Sambil ia membayangkan tokoh dari Indiana Jones itu. Lalu sang putri pun akan berlari berkata, awas, aku akan menghancurkan batu ini. Sambil ia mengeluarkan aura dari tongkatnya itu, dan tongkat itu pun menyemburkan cahaya kemerahan yang mengarah ke arah batu itu. Dan di sana sang ratu pun berkata, batu macam apa ini? Sambil kita diperlihatkan batu itu yang masih menggelinding ke arah mereka berdua. Sang ratu pun berkata, itu semakin dekat, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Lalu Chen Shuo pun berkata, jangan khawatir, aku punya cara. Sambil tongkatnya pun menusuk dinding batu itu, dan di sana ia pun menekan tongkatnya dengan sangat kuat. Lalu ia pun berkata, karena ini sangat kuat, maka aku tidak akan memukulnya dengan keras. Sambil kita diperlihatkan bola batu itu yang makin mendekat ke arah mereka. Chen Shuo pun menghadangnya, dan di sana kita diperlihatkan aura membara yang keluar dari tongkat itu dengan cahaya kebiruan. Chen Shuo pun berkata, rasakan ini. Sambil terlihat bola itu yang langsung terlempar karena kekuatan dari tombak itu. Sang ratu pun terkejut dan berkata, Chen Shuo, kau berhasil. Sambil terlihat batu itu yang menabrak di dinding. Di sana sang ratu pun menghampiri Chen Shuo. Ia pun berkata, kamu cukup kuat Chen Shuo. Lalu Chen Shuo pun menjawab, biasa saja, gunakan saja beberapa pengetahuan fisika. Ayo lanjutkan. Sambil ia melaju ke arah tempat berikutnya. Di sana kita diperlihatkan Chen Shuo yang terkejut karena melihat laba-laba kecil di depannya. Tapi beda dengan sang ratu, ia pun malah mengambil ular itu dan menatap tajam ke arah ular. Sambil ia berkata, hei ular bodoh, apa yang kau lakukan?
Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka yang masuk ke dalam gua semakin dalam. Lalu sang ratu pun berkata, pasti ada harta karun di depannya, sambil terlihat Chen Suo di sana yang terkejut. Lalu ia pun berkata, sepertinya itu hartanya, sambil kita diperlihatkan dari ujung sana terlihat kobaran aura membara berkilauan, dan di sana Chen Suo pun berkata, "Hah, apa itu Jiunpo?" Ternyata itu adalah pedang dengan aura membara di sana. Lalu Chen Suo pun berkata, jika tebakanku benar, aku harus memecahkan mekanisme ini untuk mengakses pelindung Jiunpo kan? Lalu sang ratu pun berkata, ada tablet batu di sini yang menulis sesuatu, sambil ia melihat ke arah atas dan ia pun membacanya, Jiun abadi. Aku akan meninggalkan senjata ilahi ini di sini untuk menunggu seseorang yang ditakdirkan. Jika pendatang ingin mengambilnya, dia perlu memecahkan mekanisme formasi yang aku tinggalkan. Aku terinspirasi oleh sebuah kalimat dari dunia lain di mana aku tidak bisa menyentuh. Aku mengembangkan formasi ini. Orang yang ingin mengambilnya harus berdiri di atas mekanisme manusia dengan 4 anggota badan. Dan kotak manapun yang menyala itu harus ditekan dengan tubuhmu sebelum retak, sambil terlihat Chen Suo yang memandangi formasi kotak-kotak di depannya itu. Lalu Chen Suo pun mendekatkan kakinya ke arah itu dan menginjaknya sambil berkata, ini sederhana, cuma menginjak kotak saja. Tapi tiba-tiba kotakan itu pun bersinar di depannya lagi. Di sana Chen Suo pun langsung menginjaknya lagi dan tangannya pun memegang kotakan yang menyala itu lagi. Di sana ia pun terlihat seperti push up. Lalu ia pun berkata, 4 kotak manusia dengan 4 anggota badan seharusnya begini. Tapi ia pun tidak sadar karena di bawah si Udin itu terdapat kotakan yang menyala. Di sana ia pun melihat kotakan itu sambil bertanya-tanya dan ia pun berkata, sialan, ada 5. Lalu ia pun ketakutan sambil bergumam, kau benar-benar ingin aku menekannya di sana? Ini terlalu tidak bermoral. Sambil ia akan menekan dengan menggunakan si Udin. Di sana Chen Suo pun berkata, apa? Ada batas waktunya. Lalu tiba-tiba sang ratu pun melesat ke arahnya hingga Chen Suo pun menoleh bertanya-tanya. Ternyata kaki sang ratu itu pun menginjak kotakan bersinar di bawah si Udin itu. Lalu Chen Suo pun berkata, kupikir masa depanku bakal suram. Tapi tiba-tiba terlihat kotakan lagi di depan Chen Suo yang bersinar, dan di sana sang ratu pun langsung mengarahkan tangannya ke arah kotakan bersinar itu, sambil kita diperlihatkan Chen Suo yang berada di bawah dengan sang ratu yang ada di atasnya. Di sana sang ratu pun berkata, jangan salah paham ya Chen Suo, aku hanya ingin memecahkan mekanismenya, sambil ia malu-malu di sana. Lalu sang ratu pun marah berkata, jangan pasang ekspresi keenakan gitu. Tapi tiba-tiba dari samping kepala Chen Suo terdapat kotakan yang bersinar lagi, dan di sana Chen Suo pun berkata, itu, dan sang ratu pun menjawab, aku tahu. Dan di sana muka sang ratu pun ditempelkan ke arah kotakan bersinar itu hingga membuat mereka pun bertumpang tindih di sana dengan bebannya yang menempel di dada Chen Suo. Lalu Chen Suo pun membayangkan bebannya itu yang kenyal menempel dan ia pun bergumam, terima kasih Tuhan atas karunia ini. Lalu kita diperlihatkan posisi mereka berdua yang momok juga ingin posisi itu ya momok. Dan di sana Chen Suo pun berkata, apakah perlu banyak orang untuk menjalankannya? Sang ratu di sana pun malu-malu berkata, tidak, kita melewati perbatasan. Tapi tiba-tiba sinar itu pun perlahan menghilang. Di sana sang ratu pun berkata, penghalang itu menghilang, sambil kita diperlihatkan sang ratu itu dengan pose menantang ya mok. Di sana pedang itu pun melayang-layang di udara dengan aura membara. Lalu beberapa saat kemudian Chen Suo pun mendatangi pedang itu sambil berkata, apakah ini Jiunpo? Dan ia pun memegang pedang itu. Di sana pedang itu pun berkobar membara lagi. Chen Suo pun berkata, benar saja, ini adalah artefak. Aku bisa merasakan kekuatan luar biasa ini hanya dengan memegangnya.
Tapi tiba-tiba tanah di sana pun bergetar, lalu mereka pun melihat sesuatu bebatuan yang membentuk tubuh manusia. Lalu Chen Suo pun berkata, tepat waktu untuk mencoba senjata ini. Sambil terlihat batu-batu itu yang membentuk manusia menyerang ke arah Chen Suo. Lalu Chen Suo dengan cepat menebas batu-batu itu, dan ia pun di sana melirik dengan tajam ke arah batu itu dan menebasnya lagi dengan sangat cepat. Chen Suo pun berkata, Jiunpo memiliki dua bentuk citong dan tombak awan. Sambil ia menebas lagi ke arah manusia batu itu, Chen Suo pun berkata, Citong cepat dan akurat, tak terkalahkan. Sambil ia menusuk lagi ke arah manusia batu itu dengan sangat cepat, Chen Suo pun bergumam lagi dan dapat mengumpulkan energi dari setiap serangan. Sambil ia menatap tajam lagi dan menebas-nebas lagi ke arah manusia batu itu hingga mereka pun kocar-kacir. Chen Suo pun melompat akan menusuk lagi ke arah manusia batu itu dengan serangan penuhnya itu. Lalu Chen Suo pun berkata, orang-orang batu ini hanya begitu saja. Lalu ia pun terkejut karena terdapat gempa yang menjatuhkan bebatuan dari atas. Di sana ternyata terdapat manusia batu raksasa di belakang Chen Suo. Lalu di sana pedang Jiunpo pun bersinar dengan membara, dan ia pun berkata, saat energi penuh itu dapat diubah menjadi Yunso. Sambil terlihat pedang itu yang berubah menjadi tombak bersinar yang dipegang oleh Chen Suo. Lalu Chen Suo pun akan menyerang ke arah manusia batu raksasa itu dengan tatapan tajam. Tombak itu pun dialiri dengan aura dan mengarahkannya ke arah manusia batu raksasa itu dengan sangat cepat. Di sana manusia batu raksasa itu pun langsung hancur seketika dengan satu tebasan, dan ia pun langsung runtuh di belakang Chen Suo. Chen Suo pun berkata, dengan senjata ajaib ini tidak perlu menggunakan batu giok yang selalu berubah sebagai senjata di masa depan. Sangat disayangkan bahwa basis kultivasiku terlalu rendah sekarang, dan aku merasa bahwa aku hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatan Jiunpo. Lalu sang ratu di sana pun berkata, sekarang senjata ajaib telah didapatkan, mari kita kembali ke negara putri. Lalu Chen Suo pun berkata, oke sang ratu. Dan beberapa saat kemudian gadis kecil itu yang menunggu mereka di depan pintu. Lalu tiba-tiba gadis kecil itu pun terkejut dan ia pun melirik karena melihat mereka berdua yang sudah keluar dari pintu itu. Lalu ia pun berkata, sungguh menakjubkan bisa kembali tanpa cedera. Chen Suo pun menjawab, biasa saja. Oh iya, ada satu hal lagi. Aku ingin mengumpulkan beberapa orang dengan tingkat kultivasi tinggi untuk memulihkan pesona bintang dan bayangan dengan bantuan energi spiritual dari kolam spiritual. Aku pikir kultivasimu tidak rendah, bisakah kau membantuku? Gadis kecil itu pun menjawab, kau baik padaku, tidak ada alasan untuk menolaknya. Chen Suo pun tersenyum berkata, terima kasih banyak. Dan ia pun bergumam, sekarang sudah aman. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan halaman istana putri. Di sana kita diperlihatkan Chen Suo yang sendirian di sana berkata, biar kulihat. Ternyata itu adalah gambaran dari gadis-gadisnya itu. Di sana ia pun berkata, tidak ada cara yang bagus untuk membawa Chang'e keluar dari istana bulan. Sekarang hanya ada Ratu, Melo, dan Huayin yang berkumpul lagi. Tapi hanya mengandalkan mereka bertiga tidak akan berjalan lancar. Apa yang harus aku lakukan? Tapi seseorang dari belakang pun berkata, apakah kau masih mencoba mengembalikan pesona bintang dan bayangan? Ternyata itu adalah sang ratu, dan ia pun berkata lagi, sekarang kolam cairan spiritual telah dimurnikan, tinggal orang saja. Chen Suo pun berkata, benar sang ratu, aku tidak tahu di mana menemukan seseorang dengan tingkat kultivasi yang tinggi. Lalu terlihat sang ratu yang disensor lagi, dan ia pun berkata, kamu dapat menemukan beberapa orang dengan energi spiritual bawaan. Sambil ia makan di sana, lalu ia pun berkata lagi, saat melakukan ini hubungkan energi spiritualmu dengan mereka. Di sana Chen Suo pun bertanya-tanya, lalu sambil ia membayangkan Qinran di sana, dan ia pun berkata, benar, kebetulan Qinran memiliki energi spiritual bawaan.
Lalu sang ratu pun berkata, "Siapa Kinran?" sambil ia cemburu di sana. Lalu tiba-tiba Chen Suo pun merangkul ratu itu sambil berkata, "Kamu benar-benar bintang keberuntunganku, sang ratu." Dan sang ratu pun hanya terdiam. Lalu Chen Suo pun meninggalkannya sambil berkata, "Aku akan kembali ke duniaku untuk melihat apakah Kinran bersedia." Lalu sang ratu pun berkata, "Hei, tunggu Chen Suo, tunggu. Tidak ada masalah penting yang harus ditangani di negara putri sekarang. Aku ingin ikut denganmu untuk melihat duniamu." Di sana Chen Suo pun berkata, "Hah? Apa yang kau katakan, ratu?" Sambil ia membayangkan sang ratu yang akan bertengkar dengan Kinran bersama Melo itu. Lalu sang ratu pun berkata, "Kenapa? Jika memang sulit dilakukan, lupakan saja." Lalu Chen Suo pun menjawab, Tidak sang ratu, tapi ketika kamu sampai di sana, kamu harus mendengarkanku dalam segala hal. Jika tidak, maka akan sangat merepotkan." Di sana sang ratu pun menjawab, Oke, kalau begitu Chen Suo." Sambil kita diperlihatkan ia yang akan memasuki portal sambil berkata, "Portal, bukalah." Sambil ia menggandeng sang ratu itu untuk memasuki portal itu sambil berkata lagi, "Ayo cepat sang ratu." Sambil mereka berdua pun memasuki portal itu, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan rumah dari Chen Suo. Di sana terdengar sesuatu yang terjatuh dengan keras. Ternyata itu adalah Chen Suo yang terjatuh hingga ditindih oleh sang ratu di atasnya. Chen Suo pun berkata, "Sialan, begini lagi." Dan bersambung mo.